Salat sunnah witir ini adalah salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana diterangkan dalam hadis dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat ketika beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya salat witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh beliau safaran atau hadaran, baik dalam kondisi beliau safar ataupun beliau dalam kondisi menetap. Jadi selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang lainnya yang menyebutkan setelah salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat yang lainnya yang bilangannya itu adalah ganjil. Dan sahabat kemudian yata'ajjabuna min dzalik. Sahabat merasa aneh, bertanya-tanya salat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menjawab bahwa itu adalah salat witir yang sebelumnya lupa atau tidak sempat dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pentingnya salat witir sampai kemudian ketika Rasulullah tidak sempat atau lupa mengerjakannya diqadha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap salat witir ini sampai tidak pernah ditinggalkan, sebagian dari kalangan ulama terutama mazhab Imam Abu Hanifah mengkategorikan salat witir ini hukumnya adalah wajib. Jadi Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi mengkategorikan salat witir ini masuk dalam salat wajib. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa salat witir ini bukan termasuk dalam salat wajib. Dia adalah salat sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang kemudian dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa salat witir ini tidak termasuk di dalam salat wajib adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, di mana disebutkan annal witra laisa ka hay'atis salati ar-rafid al-faridah, bahwa salat witir ini tidaklah sama seperti salat faridah yang diwajibkan kepada kalian. Jadi statusnya masih berada di bawah dari salat 5 waktu. Nah, ini yang menjadi pegangan di antara dalil yang menjadi pegangan dari jumhur ulama gitu. Di antara pegangan yang diambil oleh jumhur ulama, sebagaimana riwayat yang lainnya ketika Muadz ibn Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muadz ibn Jabal beberapa perkara agama yang pokok, yang wajib, yang fundamental dalam agama ini. Dan ketika diajarkan oleh Rasulullah tentang salat wajib, ternyata yang disebutkan oleh beliau hanya salat 5 waktu. Fa'alimu atau fa'akhbiru, dalam riwayat yang lainnya, annallaha iftarada alaikum 5 salawatin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian salat 5 waktu, bukan 6 waktu tapi 5 waktu. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini banyak, tapi saya akan bacakan beberapa hadis tersebut yang menjadi pokok dalil yang dipegang oleh para ulama. Yang pertama, ini sebenarnya sudah dibaca pada 2 pekan yang sebelumnya, tetapi saya baca lagi karena berkaitan dengan hukum yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yaitu an Kharijah ibn Hudzafah radhiyallahu an.
dari Kharijah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Allah subhanahu wa ta'ala menambah kepada kalian satu salat, ada tambahan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga jadi dalil bagi madhab Imam Abu Hanifah. Ternyata ini ditambah nih, selain salat 5 waktu ada tambahan salat yang lainnya. Sebab di sini innallaha amaddakum, menambah untuk kalian satu salat lagi, hiya khairul lakum min humrin na'am. Di mana salat tersebut fadilahnya, keutamaannya, ganjarannya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lakukan secara istiqamah, maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada unta merah. Unta merah, kendaraan paling elit di kalangan Arab pada masa itu. Ini kendaraan paling mahal. Disebutkan bahwa unta merah ini adalah bukan warnanya merah, bukan warnanya merah, tapi memang agak kemerah-merahan. Dia biasanya berasal, ada yang mengatakan berasal dari Habasyah. Mahal harganya memang. Jadi humrin na'am. Qulna, kami berkata, ya, sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma hiya ya Rasulullah. Sahabat itu kalau diiming-imingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan dengan pahala yang besar, penasaran. Ya, amal apa itu ya Rasulullah? Langsung ditanya. Tapi bukan sekedar ditanya, karena ingin diamalkan oleh sahabat, ingin meraih itu, ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tandanya apa? Tandanya ingin melakukan dengan cara apa? Bertanya, ditanya, ini apa ini? Tapi kalau orang tidak antusias, ya dia cuek aja. Rasulullah menyebutkan ini dan itu, biasa sajalah, nggak akan ditanya sama sahabat. Tapi sahabat kemudian bertanya, qulna, kami bertanya, artinya kami ini banyak yang bertanya. Walaupun mungkin diwakili oleh satu sahabat, cuma ada sahabat yang lainnya kemudian dia berbisik-bisik, ini amal apa ini? Yang semacam itu, ada tambahan salat yang lebih baik daripada unta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru, salat witir. Salat witir itu adalah salat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang fadilahnya lebih baik daripada unta merah. Harta yang paling elit, kendaraan yang paling hebat, yang paling mahal, semacam itu. Al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, yang bisa kalian kerjakan setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran. Disebutkan oleh para ulama bahwa ijma', ya, dikatakan bahwa ini adalah ijma'. Jadi kalau sudah ijma' ini tidak boleh kemudian ada yang menyelisihi, ya, tidak boleh ada yang menyelisihi. Ijma' itu kesepakatan seluruh ulama. Tapi kesepakatan seluruh ulamanya ini dulu sudah di zaman sahabat atau zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, semuanya sepakat, tidak ada satupun yang kemudian menyelisihi. Kalau ada yang menyelisihi ijma', maka dia dianggap sebagai orang yang fasik. Dia dianggap sebagai orang yang fasik. Ini ijma' ulama. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi, wa may yushaqiqir rasul, yang menyelisihi rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, setelah jelas adanya hidayah, petunjuk,
penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengikuti jalan selain dari jalan orang-orang muslim, selain dari jalan orang-orang yang beriman, artinya dia tidak mau mengikuti ijma', nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia sesesat-sesatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ijma'. Tidak boleh ada yang mengatakan tidak ada salat witir itu ya biasa, dia bukan sunnah, salat biasa saja, berarti dia menyelisihi ijma'. Jadi ini ijma'. Semua jumhur ulama mengatakan semacam itu. Jadi jumhur ulama menyebutkan itu, bahwa ini adalah ijma' ulama. Disebutkan bahwa ijma' ulama bahwa salat witir awal waqti salatil witri ba'da salatil isya. Jadi salat witir itu awalnya, permulaannya itu setelah salat isya. Jadi bukan setelah isya berkumandang, bukan. Kalau kita sudah melaksanakan salat isya baru boleh melakukan salat witir. Jangan salat witir dulu baru salat isya, tidak boleh. Jadi yang dimaksud setelah waktu isya adalah setelah kita menyelesaikan salat isya baru kita witir. Kalau salat isyanya agak malam berarti salat witirnya juga agak malam. Jam 10, jam 11, mungkin karena kita sudah baru pulang dari satu perjalanan semacam itu, baru kita bisa melaksanakan salat isya. Nah, baru setelah itu diperbolehkan bagi kita untuk salat witir. Al-awwal waqti salatil witri ba'da salatil isya wa akhiruhu tulu'ul fajri, dan penutupnya, akhirnya itu adalah terbitnya fajar. Dalam hadis yang lainnya disebutkan fa idza tala'a 'alaikumul fajru fala salata ba'da dzalik. Kalau sudah terbit waktu fajar, fajar sudah terbit, tidak boleh lagi melakukan salat witir, enggak boleh. Fa shalli qablah, maka salatlah kalian sebelum terbitnya fajar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatal iman disebutkan di antara hadisnya adalah hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, yaitu antara salat isya sampai terbitnya fajar. Nah, silahkan kita salat witir sebagai penutup dari salat malam yang kita kerjakan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan yang afdal? Apakah setelah salat isya atau akhir dari atau menjelang fajar? Mana yang lebih afdal? Sebab dalam hadis disebutkan autiru qabla an tusbihu, salat witirlah kalian sebelum masuk waktu subuh. Dan ini banyak dalam hadis yang lainnya disebutkan badiru bis-subhi qabla bis-subhi qabla al-witri. Jadi bersegeralah kalian untuk melaksanakan salat subuh dengan witir. Artinya mau masuk ke dalam salat subuh, kita salat witir dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk salat witir sebelum masuk waktu salat subuh. Nah, mana yang afdal? Para ulama mengatakan, dan di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disebutkan oleh para pensyarah hadis Bulughul Maram, bahwa al-witru akhirul laili afdal. Al-witru akhirul lail afdal. Witir di akhir dari malam, maksudnya ini sudah menjelang subuh, itu lebih afdal, kata para ulama.
Tapi apa? Liman raja an yastayqidha akhiral lail. Bagi yang yakin bahwa dia nanti bisa bangun di malam hari. Jadi kalau yakin bangun nanti ini, kita tidur, mau tidur ini, insyaallah nanti saya mau sholat witir karena saya yakin sudah biasa saya bangun jam 3 atau bangun jam setengah 4. Kalau sekarang subuhnya jam 4 lewat 6 semacam itu. Saya biasa bangun jam 3, jam setengah 4. Saya yakin. Makanya sholat witir saya nanti sajalah. Nanti di sepertiga malam yang terakhir. Kalau yakin semacam itu, optimis bisa bangun, maka apa kata para ulama? Al-witru akhirul lail afdal. Liman raja an yastayqidh akhiral lail. Bagi yang memang optimis, yakin dia bisa bangun di malam hari, maka salat witirnya ditunda itu lebih afdal, lebih utama. Karena digabung dengan salat tahajud nanti. Maka yang dinamakan dengan salat lail itu sebenarnya ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala salat lail. Salat lail itu juga termasuk dalam salat witir. Salat witir termasuk salat lail. Karena itu kalau ada yang ditanya, kita ditanya salat malam tidak? Qiyamul lail. Ya, saya qiyamul lail. Walaupun tidak tahajud, tetap qiyamul lail. Kenapa? Karena salat witir. Jadi al-witru kalau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumil lail, bangunlah di malam hari, tegakkan salat malam. Termasuk di dalamnya adalah salat witir. Nah, ini ikhwatal iman. Jadi bagi yang dia yakin nanti bisa bangun ya, silahkan. Itu lebih afdal kalau kemudian kita salat witirnya ditunda nanti. Jadi setelah salat isya, ba'diyah isya selesai sudah, baru kemudian nanti kita bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk salat witir. Itu afdal. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa dahulu Umar, kata Ibnu Rajab, Ali bin Abi Talib, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Ini sahabat-sahabat kaliber ini radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu terbiasa yata'awwaduna ala al-witri fi akhiril lail. Mereka itu biasa salat witir itu di malam hari, di akhir malam. Kenapa? Ketika ditanya salah satu di antara mereka, saya ingat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shall ya ahlal Qur'an, wahai ahlul Qur'an, sallu al-witr." Salatlah kalian salat witir fil lail, di malam hari. Jadi katanya para ulama ini khusus, bahkan disebutkan secara khusus ahlul Quran. Kalau ingin dikatakan sebagai ahlul Quran, maka dia tidak boleh meninggalkan salat witir. Sampai kemudian Abdullah bin Umar, Umar ibn Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, ini mereka melakukan salat witir, terutama salat witirnya dikerjakan di akhir malam menjelang subuh. Mereka kerjakan itu. Biasa mereka melakukan itu. Jadi ini ikhwatal iman, agar termasuk di dalam kategori ahlul Quran. Nah, saya pernah mendengar dahulu disebutkan dalam satu daurah, kata seorang hafizul Quran, disebutkan cara yang kalau kita mau mudah ini, mau gampang menghafal Quran ya, ingin kita gampang menghafal Quran, salat witirnya malam-malam. Maksudnya apa? Itu dijadikan ajang untuk murajaah. Nah, ini ada hadis yang lainnya, disebutkan riwayat yang lainnya. Siapa yang melakukan itu di malam hari? Anas ibn Malik. Salah satunya adalah Anas. Satu saat Anas bangun di malam hari, setelah ternyata bangunnya itu agak telat, sudah mepet dengan waktu subuh. Akhirnya salat witir. Salat witirnya berapa rakaat? Satu rakaat. Tapi satu rakaat yang dilakukan oleh Anas ibn Malik, disebutkan dalam riwayat tersebut, itu 100 ayat dari surat An-Nisa. 100 ayat dari surat An-Nisa.
Ini Anas ibn Malik. Satu rakaat. Gimana kalau 3 rakaat? Kalau kita gabung itu satu rakaatnya 100, rakaat kedua 200, rakaat ketiga 300. Kalau kita ratakan sama-sama 100 dan setiap ayat kan beda-beda panjangnya. An-Nisa lumayan. Satu ayatnya itu bukan seperti Ad-Duha. Kalau Ad-Duha wal laili idza saja dihitung bisa banyak. Tapi kalau An-Nisa itu satu ayat bisa satu baris, minimal satu baris atau sampai ada yang 3 baris. Itu baru satu ayatnya. Ini lihat, mereka itu semacam itu. Terbiasa memang. Sehingga apa? Dengan salat witir akhirnya Al-Qur'annya itu menyatu dengan dirinya. Ini yang menjadi kiat ya. Kiat kalau ingin cepat lengket hafalan Qur'annya, ya, kita mudah diberikan kemudahan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Qur'an, enggak meninggalkan yang namanya salat witir. Terutama dilakukan kalau memang mampu dilakukan di akhirul lail, ya, di sebelum subuh, maka itu lebih afdal kalau yakin. Kalau enggak yakin ya jangan. Kalau tidak yakin baru disebutkan di dalam hadis di dalam perkataan yang lainnya, amma man khafa alla yaqum, tapi kalau dia khawatir kayaknya saya enggak bisa bangun ini, suka telat saya atau mepet-mepet sama subuh ini, enggak sempat sepertinya. Ya, tidak sempat untuk melaksanakan salat witir. Wa amma man khafa alla yaqum fa awwalul laili afdal. Maka awal malam, artinya setelah salat Isya itu yang lebih utama. Jadi boleh silahkan habis salat Isya langsung salat witir. Habis kita mungkin ada kajian ya sampai malam gitu. Waduh kayaknya nih sudah kemalaman nih. Sudah salat witir dulu sebelum tidur. 1 rakaat. Boleh kemudian kita melaksanakannya di sebelum tidur atau setelah salat Isya. Tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan kemudian yang salat di awal salat di akhir waktu itu kemudian merasa lebih hebat. Jangan semacam itu, tidak boleh. Sebab dua-duanya sama-sama utama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat apa? Ada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Umar bin Khattab. Tanya kepada Umar, "Ya Umar, mata tutir?" Wahai Umar, kamu witirnya kapan? Umar berkata, "Fi akhiril lail qabla subhi ya Rasulullah." Saya witirnya itu di akhir. Sebelum subuh saya salat witir ya Rasulullah. Ada Abu Bakar ditanya, "Wa mata tutir ya Abu Bakrin?" Kalau kamu witirnya kapan wahai Abu Bakar? Abu Bakar kemudian menjawab, "Awwalul lail, ba'dal isya." Saya salat witirnya di awal waktu setelah salat Isya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa Rasulullah kemudian mengatakan, "Oh, lebih afdal yang Umar bin Khattab ini. Abu Bakar ini enggak yakin salat malam kayaknya ini." Enggak, Rasulullah enggak semacam itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Amma hadza fa akhadha bil hazmi wa amma hadza fa akhadha bil quwwah." Kalau ini maksudnya Abu Bakar ini mengambil salat witir di awal waktu, berhati-hati. Khawatir enggak bangun daripada enggak dapat sama sekali salat witir. Kan begitu. Ini Abu Bakar saja masih ini dari saking hati-hatinya Abu Bakar takut gitu. Kehilangan atau ketinggalan salat witir. Kita gimana? Jadi takut gitu. Sudah kecapean apa, salat witir, enggak ada masalah. Boleh, silahkan. Sebelum tidur kita sepertinya ini payah betul ini hari ini nih. Khawatir tidak bangun, salat witir sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Amma hadza fa akhadha bil hazmi. Adapun ini Abu Bakar memang orangnya sangat berhati-hati, tidak mau ketinggalan salat witir. Satu hari pun tidak mau ketinggalan karena melihat Rasulullah selalu melaksanakan salat witir. Wa amma hadza, adapun Umar fa akhadha bil quwwah. Ini benar-benar yakin bahwa dia bisa bangun malam. Yang terpenting apa? Istiqamah. Yang penting istiqamah. Walaupun 1 rakaat. Karena memang minimal rakaat minimalnya itu adalah 1 seperti nanti akan kita bahas.
Rasulullah pernah melihat ada salah satu sahabat awalnya apa? Biasa salat malam. Biasa salat malam, mengerjakan salat malam. Di sini maksudnya salat malam diantaranya adalah salat witir. Tapi satu saat kemudian lama kelamaan kok dia enggak mengerjakan salat witir lagi, ditinggalkan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La takun mithla fulan, jangan kalian seperti fulan. Kenapa ya Rasulullah? Sebab dia dulunya rajin malam. Sebelumnya dia rajin salat malam, tapi lama kelamaan kemudian apa? Enggak salat malam lagi. La takun mithla fulan. Jangan seperti fulan. Pernah Abdullah bin Umar juga ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sebaik-baik mukmin adalah Ibnu Umar. Ya. Sebaik-baik mukmin adalah Ibnu Umar. Kalau dia mau salat malam, kata Rasulullah. Artinya apa? Ibnu Umar masih jarang-jarang waktu itu salat, masih kadang-kadang salat malam, ya. Salat, tidak salat. Tapi Rasulullah, bagaimana motivasi yang dibangun oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar? Nasihat, teguran sekaligus motivasi. Ni'mal abdu Ibnu Umar. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yaqumul lail. Kalau saja dia mau qiyamul lail. Akhirnya Ibnu Umar yang dengar hadis itu, wah, saya berarti ini hamba yang paling hebat, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Qiyamul lail. Nah, kita juga sama. Kalau kemudian istiqamah, insyaallah akan menjadi orang yang terbaik semacam itu. Istiqamah dengan salat malamnya. Ya, paling tidak salat malamnya itu adalah salat witir. Nanti insyaallah pembahasan salat tahajud pada pertemuan yang lainnya. Jadi ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi antara dua sahabat agung, dua sahabat yang mulia, yang satu itu melakukan salat witirnya di awal waktu, yang satunya di akhir waktu, dan dua-duanya diapresiasi sama Rasulullah. Dikatakan bahwa yang satunya ini sangat berhati-hati, yang satunya yakin bahwa dia bisa bangun malam, dan sama-sama dinilai sebuah amal yang baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang merasa lebih mulia, sebab yang terpenting amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatal iman dari Jabir, ya. Jabir ibn Abdullah berkata, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma al-lail falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir, siapa yang tidak yakin dia bisa bangun nanti di akhir malam, falyutir awwalah, maka salat witirlah di awal waktu. Salat witir di awal waktu. Wa man tami'a an yaquma akhiral lail, tapi kalau dia yakin betul bahwa dia bisa bangun di malam hari nanti, falyutir akhiral lail, maka salat witirlah di akhir malam, di akhir waktu. Fa inna salata akhiral laili mashhudah, sebab salat di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, mashhudah, dia disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dalam penjelasan yang lainnya, mashhudatun indallah, disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau kita bahas tentang salat tahajud, bahwa salat yang paling afdal setelah salatul maktubah adalah at-tahajjud, sebab dia langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salat di malam hari itu banyak yang menyaksikan kita, ya, cuma manusianya kan pada tidur, ya. Manusianya tidur, nggak ada yang ngelihat kita. Kalau manusia tidur nggak ngelihat kita, tapi kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh malaikat. Makanya orang yang melakukan salat di malam hari itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan, mendapatkan al-karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diberikan kepada yang lainnya. Sebab itu jamuan, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
berat bagi mereka yang melakukan maksiat di siang harinya untuk bangun di malam hari. Berat. Kalau ada yang bertanya, saya pengen ini, malam harinya pengen bangun, gimana caranya? Tapi nggak pernah bisa bangun. Bangunnya itu kalau sudah salawat tarhim sudah. Tarhim baru bangun itu. Berat saya. Kenapa ya nggak bisa terus ini? Ini khawatir sebagaimana jawabannya dari Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya semacam itu oleh muridnya, apa kata jawaban dari Imam Hasan Al-Basri? Kabbalatka syahwatuk, syahwatmu yang telah membuatmu berat, terkekang oleh syahwat. Dalam perkataan tabi'in yang lainnya ketika ditanya, saya pengen bangun di akhir waktu sepertiga malam yang terakhir, tapi kenapa ya berat ya? Apa kata beliau? Di siang harinya jauhi maksiat, engkau akan bangun di malam hari. Tapi kalau di siang harinya sudah biasa maksiat, gak akan bangun ke dalam jamuannya Allah. Tidak akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hidangan istimewa. Kalau kita datang, ada tamu VIP yang khusus, memang tempat yang khusus. Kalau mereka bukan orang-orang yang istimewa, ditolak, nggak boleh masuk. Kamu punya kartunya, wah ini maksiat di siang harinya. Sulit dia. Alarm dipasang berkali-kali tetap aja nggak akan bangun itu. Nah, makanya ikhwatal iman, fa inna salata akhiral lail, kata Rasulullah, salat di akhir malam masyhudah, dzalika afdal. Nah, kalau bisa itu yang lebih baik, itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, khawatir, ya sudah, salatnya itu di awal waktu. Berkaitan dengan bilangan rakaat. Berapa rakaat itu? Salat witir. Namanya saja witir. Artinya ganjil. Disimpulkan oleh para ulama dari berbagai macam dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpulkan oleh para ulama bahwa minimal salat witir itu adalah satu itu minimal dibolehkannya. Tapi minimal yang afdal disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi 3. Kalau ingin dapat keistimewaan dari Allah, salat witir yang istimewa itu minimal 3. Yang paling banyak berapa? 11 rakaat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan lebih diperbolehkan, tapi Rasulullah enggak pernah melakukan yang lebih dari 11 rakaat. Rasulullah biasa paling banyak itu 11 rakaat. Dan minimalnya adalah 1. Cuma kalau mau dapat yang istimewa 3. Para ulama itu jarang yang melakukan 1 rakaat. Biasanya melakukannya itu 3 rakaat. Disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat di malam hari itu dilakukan 2-2. Ini jadi dalil bahwa nanti kalau salat tarawih itu 2-2 juga. Kalau yang 4 rakaat berdasarkan hadis ini tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis ini tidak boleh sebab Rasulullah mengatakan mathna mathna. Tapi nanti ada riwayat yang lainnya Rasulullah juga melakukan sampai 5 rakaat sekaligus, 7 rakaat sekaligus dan seterusnya. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan. Tapi kalau kalian khawatir salat subuh ini masuk, sudah mau salat subuh ini, sudah mau masuk waktu subuh, kalau saya kemudian salatnya itu 3 rakaat, khawatir enggak sampai ini. Apalagi kalau bacanya kayak Anas bin Malik ya. 100 ayat itu. Fa idza khashiya ahadukumus subha, kalau kalian khawatir salat subuh, waktu subuh akan masuk, shalla rak'atan wahidah. Salatlah 1 rakaat. Tutir lahu ma qad shalla. Ya, kalian ganjilkan ya bilangan dari salat yang kalian kerjakan sebelumnya. Bilangannya dijadikan ganjil dengan salat witir. Nah, makanya para ulama kemudian memberikan kesimpulan bahwa salat witir itu dikerjakan dengan beberapa cara. Dikerjakan dengan beberapa cara.
Pertama, satu rakaat jelas. Kalau satu rakaat langsung tasyahud, kemudian salam. Kalau tiga rakaat boleh dikerjakan dengan dua cara. Dua cara. Cara yang pertama, 3 rakaat langsung. Rakaat pertama mau masuk rakaat kedua bangun, rakaat kedua mau masuk rakaat ketiga langsung bangun, bukan tasyahud awal, tapi langsung bangun. Baru kemudian rakaat yang ketiga terakhir kita tasyahud akhir langsung, dan setelah itu kita salam. Itu boleh. Atau cara yang kedua, bagaimana itu cara yang kedua? Cara yang kedua, ketika di rakaat yang kedua, rakaat kedua dari 3 rakaat tersebut, kita tasyahud awal. Tasyahud awal, kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian setelah itu berdiri lagi, nambah satu rakaat lagi, dan kita akhiri dengan salam lagi. Tasyahud akhir, kemudian kita salam. Itu boleh. Dan tidak boleh melakukan salat witir 3 rakaat dengan cara salat maghrib, seperti kita melaksanakan salat maghrib. Jadi di rakaat keduanya tasyahud, lalu kemudian diri, nggak salam. Nah, itu tidak boleh, karena ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anna Abu Musa al-Asy'ari, bahwa disebutkan dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli al-witri bi thalathin, jangan kalian salat witir dengan 3 rakaat, fatushbihu bil maghrib, yang sama seperti salat maghrib. Jangan. Kalau mau salat witir 3 rakaat boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi caranya jangan seperti kita salat maghrib. Rakaat keduanya bangun lagi, jangan kita tasyahud awal. Jadi ada 2 cara. Boleh kita 2 rakaat salam, lalu kemudian ditambah dengan 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat sekaligus dengan satu salam, diperbolehkan. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa rakaat yang beliau lakukan biasanya salat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat dari Aisyah sebagai saksi hidup. Ya, sebagai saksi hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dalam riwayat Aisyah, banyak sekali riwayatnya. Biasanya Rasulullah itu 11 rakaat. Ya. Rasulullah 11 rakaat, jadi kayak tarawih kita. Kalau kita kan biasanya Ramadan aja itu 11 rakaat, atau 23 kalau sebagian dari kita itu, Imam Syafi'i semacam itu. 11 rakaat itu Rasulullah kerjakan itu setiap malam. Itu ketika Rasulullah kuat. Kata Aisyah, disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam 11 rakaatin. Rasulullah salat witirnya itu 11 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, dan Rasulullah tidak duduk kecuali di akhir dari salat witir itu. Jadi terus-terusan itu. 1, 2 bangun lagi, 3 bangun lagi, 4 bangun lagi, 5 baru duduk di rakaat yang terakhir. Masya Allah, ini masih kuat ini, kata Aisyah, karena ada hadis yang lainnya nanti. Itu dulu waktu Rasulullah masih segar dan mampu gitu melakukan itu secara berurutan. Tapi ada hadis yang lainnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kabura wa dha'afa, ketika Rasulullah sudah berusia, ya sudah usianya agak tua, sudah Rasulullah mulai melemah, ya, manusia, wa dha'afa, sudah capek, cepat capek juga, dan ya, macam-macam ya, kayak orang tua
kita sekarang ya sudah mulai macam-macam keluhannya gitu. Maklum Rasulullah juga sama gitu. Rasulullah begitu juga. Jadi nggak perlu kemudian aduh saya ini sekarang ya begitu. Rasulullah juga sama. Akhirnya apa? Porsinya sudah dikurangi. Porsinya dikurangi. Sebab apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullah mastata'tum." Ya, fattaqullah mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kita. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi Rasulullah ini jangan kita kira sudah usia semacam itu, oh berarti Rasulullah paling 1 rakaat. Ini lemahnya Rasulullah berapa coba? Bisa rakaat, 7 rakaat. Jadi Rasulullah itu sudah usia tua begitu, autara bisa rakaat. Dengan 7 rakaat la yaq'ad illa fis sadisah, hanya saja rakaat ke-6 duduk Rasulullah. Nah kalau 6 rakaat boleh duduk dulu Rasulullah. Kemudian apa? Diri lagi nggak pakai salam boleh. Yang nggak boleh itu kalau 3 rakaat sebab mirip dengan salat maghrib. Tapi kalau 6 rakaat nggak ada itu. Karena nggak ada kemiripan dengan salat maghrib diperbolehkan. La yaq'adu illa fis sadisah thumma yanhad wa la yusallim fayusalli as-sabi'ah thumma yusallim taslimatan. Rakaat ke-6 duduk kemudian bangkit, enggak salam, baru di rakaat yang ke-7 Rasulullah duduk lagi baru salam. Ya rakaat ke-6 istirahat dulu lah sebentar, ini kayaknya capek juga ini. Ya kaki ini juga pegel juga itu. Boleh semacam itu selain dari 3 rakaat. Nah kata Aisyah, ketika Rasulullah semakin tua, semakin dhaif, ya, sudah makin lemah, autara bi khamsin, witirnya itu mulai berkurang lagi. Itu tadinya kan 11, kurang lagi jadi pernah 9, pernah Rasulullah, pernah juga 7. Kemudian berkurang sudah mulai bertambah usianya mulai 5. Bertambah lagi usianya 3 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keluasan dari syariat kita dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Sudah gampang jangan digampang-gampangkan gitu. Tapi Rasulullah tetap salat witir. Makanya tidak pernah Rasulullah meninggalkan salat witir sampai akhir dari kehidupannya. Yaitu ikhwatal iman. Ya. Ini bilangan rakaat. Jadi kalau selain 3 rakaat, umpamanya kita mau salat mau coba 5 rakaat. Ya jangan langsung 11 lah. 11 besok langsung kayaknya berat nih, udah berhenti. Kita bertahap 3 rakaat dulu, ya, biasakan 3 rakaat. Kalau memang mau naik 5 rakaat boleh. Di rakaat keempatnya mungkin kita capek, boleh kita duduk dulu, baru kemudian berdiri lagi, boleh itu. Yang terpenting yang dilarang tadi adalah kalau bilangannya 3 rakaat. Kalau mau 5 rakaat silahkan. Mau langsung 5 rakaat dengan 1 salam silahkan. Nanti biasa sudah 7 rakaat. Nah ini memang menjadi da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh semacam itu, tidak pernah meninggalkan salat witir. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah sampai mewajibkan ya. Al-Imam An-Nukhai itu salah satu guru dari guru-gurunya Imam Abu Hanifah ya, tabi'in ya. Itu mewajibkan salat witir dan tidak pernah ditinggalkan. Makanya kalau kita kemudian ke Asia Selatan atau ke Turki, yang dimana di sana adalah madhabnya madhab Imam Abu Hanifah, setelah salat isya biasa mereka itu kemudian rame-rame itu, tapi nggak berjamaah, salat sendiri-sendiri. Tapi hampir semuanya itu salat witir karena mereka menganggap itu adalah wajib. Itu wajib. Ya, walaupun di kita sunnah muakkadah, tapi kalau bisa tidak ditinggalkan itu afdal, bagus ya. Sebagaimana Rasulullah dan juga orang-orang saleh terdahulu. Apa yang dibaca? Apa seperti Anas bin Malik kita bacanya? 1 rakaat 100 ayat. Dilakukan juga oleh Abu Musa al-Ash'ari. Katanya riwayat yang lainnya disebutkan Abu Musa sedang melakukan perjalanan ma baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Karena capek istirahat, tiba-tiba kayaknya sudah sebentar lagi nanti ini sudah tulu'ul fajar,
mau terbit fajar, akhirnya salat witir 1 rakaat. Bacaannya juga 100 ayat dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran dibaca 100 ayat. Luar biasa memang ya. Jadi itu 1 rakaat. Nah, tapi apakah semacam itu? Nah, tidak. Ternyata kalau Rasulullah itu memberikan keringanan. Silahkan kalau mau baca, apalagi yang sudah punya hafalan Al-Quran, ya itu adalah kesempatan yang paling bagus bagi dia untuk murajaah hafalannya. Itu pada saat salat malam, ya, salat witir silahkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, ya, kalau kemudian salat witir itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, qala, dalam kitab Bulughul Maram disebutkan ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihisma rabbikal a'la. Rasulullah kalau salat witir itu membaca sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la, dan wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dibaca itu rakaat pertamanya al-a'la, rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiganya al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Riwayat yang lainnya menyebutkan dengan al-falaq, digabung dengan al-falaq dan an-nas. Riwayat yang lainnya semacam itu. Wala yusallim illa fi akhirihinna, kata Ubay bin Ka'ab, dan Rasulullah tidak salam kecuali di akhir dari salat witir itu. Jadi yang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa Rasulullah itu ngajarin kepada kita agar tidak terbebani kita ini semuanya, tidak kemudian mempersulit umatnya, mengajarkan kepada kita yang pendek. Makanya kalau kemudian ada yang membaca surat Al-A'la masih ngeluh, waduh surat Al-A'la panjang lagi ini. Rasulullah ngajarin yang pendek itu sudah. Al-A'la itu pendek. Qisarus suwar. Surat Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu sudah pendek. Nah, Rasulullah ingin mempermudah kepada umatnya. Makanya yang biasa dibaca apa? Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tapi kalau kemudian kita ingin yang lebih panjang lagi, oh silahkan. Falyaqra' ma syaa', kata Imam An-Nawawi. Kalau kita ingin bacaan yang panjang, falyaqra' ma syaa', boleh kita. Kalau Imam Abu Hanifah, ya salat malam itu khatam Al-Qur'an. Salat malamnya itu khatam Al-Qur'an. Ya, nikmat betul kalau kemudian bisa semacam itu, ikhwatal iman, ya. Setiap malam kemudian kita berkhalwat dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi al-qiraah itu yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya, Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha menyebutkan kullu suratin fi raq'ah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam setiap rakaat itu 1 surat. Enggak disebutkan surat apa. 1 surat. Bisa aja Al-Baqarah, bisa Ali Imran, bisa An-Nisa, atau ayat surat-surat yang lainnya. Fi kulli rak'atin surah, dalam setiap rakaat surah. Tapi di akhir dari rakaatnya selalu Rasulullah membaca qul huwallahu ahad. Nah, kenapa biasa Rasulullah dengan membaca salat witir dan diakhiri dengan qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad? Kita ingat dalam pembahasan salat subuh, salat sunnah subuh, apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Awal dari salat ikrar tauhid kepada Allah. Kita menafikan Tuhan selain Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, enggak ada. Nanti la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini kita menafikan, enggak ada Tuhan selain Allah. Kalian mau nyembah selain Allah silahkan, tapi kami tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar dari kita, tauhid. Kemudian diakhiri dengan apa? Diperkuat qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu awal salat. Dan diakhiri dengan salat witir di mana penutupnya juga sama. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tauhid, iman.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan itu dan dibaca itu. Tapi bacaannya juga yang benar. Ya, dibaca dengan diresapi maknanya, dihayati, dan bacaannya juga bagus, tepat bacaannya. Itu akan semakin membantu kekhusyuan salat kita. Nah, ini yang kita inginkan. Yang begini ini, salat yang seperti ini, salat witirnya mantap begini ini insyaallah yang akan mendapatkan fadilah khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada unta merah. Ya, lebih baik daripada unta merah. Unta merah bagus, tapi lebih baik daripada itu. Seberapa besar? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanpa batas. Jangan kita kira ada batasannya, enggak ada batasan. Hitung-hitungannya sama Allah, bukan sama kita, bukan logika manusia. Yang mudah-mudahan kita semuanya dapat taufik, dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membiasakan salat witir setiap malam, baik itu kita pilihnya di awal waktu ataupun di akhir waktu. Silahkan. Ya, silahkan, yang terpenting istiqamah.